Oke, ini sebenarnya awalnya sih sambil ngasuh anak sebenarnya, jualan, kerja sambil ngasuh anak. Nah, kita pengennya seperti itu. Dulunya sih emang kerja berdua sama suami, tapi karena punya anak-anak kecil, nggak ada yang ngasuh, lebih bisa tahu tumbuh kembang anak. Jadi saya putusin untuk keluar dulu untuk dari kerjanya. Dari selesai kerja kita cari apa ya sebenarnya yang bisa ningkatin perekonomian keluarga gitu. Si suami, gimana Bu kalau kita bikin bakery aja, karena bakery kan banyak peminatnya, dari mulai anak kecil, dewasa, semua suka bakery. Buat dari pagi buat sarapan bisa, buat cemilan bisa. Nah, dari situ kita coba di tes di pasar, akhirnya Sasa Bakery diterima di kalangan masyarakat sekitar dulu ya, karena kita belum masih tahap permulaan. Setelah itu kita beranikan diri untuk kirim ke store-store, ke warung-warung tetangga, sampai dari Pudak Payung, Tembalang, terus Ungaran, itu ada sales puter keliling. Tapi karena ini ada, kalau keliling kan ada pengembalian, ada base kan 1-2 lah, itu bisa bisa diminta sama orang yang punya ikan itu buat makan ikan. Nah, tapi karena dipikir-pikir kalau kita keliling ada BS-nya, lanjut kita ke online aja. Dari situ kita putusin ke online aja, nggak keliling muter, nggak ada sales, kita online. Dari situ kita lebih meningkatkan menyebarkan ke online sosmedia, OLX, Facebook, dan WA status. Dari situ kita banyak sekali diminati, dan juga banyak reseller yang gabung sama kita, alhamdulillah banget. Dari situ kita mulai ada peningkatan. Kita sebenarnya fokus di roti hajatan. Roti hajatan kita itu rotinya empuk, dijamin empuk. Menul bisa dilihat tuh di Instagramnya, di Sasa Bakery itu. Terus yang pasti nggak bakal jebol di kantong. Harganya mumer banget, muasin, rasanya dijamin. Oke, itu dari situ kita banyak sekali reseller yang datang ke kita untuk bantuin penjualan lah. Dari situ kita juga dimintain sama teman-teman untuk coba deh bikin roti tawar. Oke, kita coba roti tawar. Alhamdulillah roti tawarnya juga diminati banyak teman, banyak orang yang suka. Ciri khas roti tawar Sasya itu potongannya lebih tebal dari produk roti tawar yang lain. Juga rasanya juga empuknya empuk basah ya, nggak empuk kering gitu. Lebih enak, lebih lembut. Juga ada rasa manisnya, nggak tawar banget, nggak. Tapi cuman dibikin mak aja pakai roti tawar, nggak pakai olesan, udah enak banget. Itu di situ kelebihan roti Sasa Bakery. Rotinya empuk, menul, yang pasti mumer banget harganya. Asal aku dari Pati lah, dari suami Semarang. Kita awalnya kan di Pati, mulai buka usaha sendiri. Pertama kita di Sule. Sule itu susu kedelai. Kita bikin yang kemasan yang masih nggak premium, yang biasa, yang kalangan untuk anak-anak sekolah itu. Nah, dari situ kita keliling ke sekolah-sekolahan, ke departemen, alhamdulillah diterima. Juga setelah untuk airnya susu kedelai kita jual, ada ampasnya ya. Ampasnya itu kita bikin kerupuk. Nah, bisa itu kita coba bikin kerupuk, karena dari dulu emang suami di industri, jadi lumayan agak tahulah untuk masalah
produksi-produksi. Jadi kita mulai bikin kerupuknya juga dari biar nggak semua terbuang, dari susunya kedelai kita jual, kita ampasnya itu ampas dari susu kedelai itu kita bikin kerupuk. Dari situ kita lumayan dapat, nggak ada yang buang, dari kerupuk juga kita bisa jual lagi. Walaupun tapi untuk kerupuk sayang sekali masih belum dapetin tekstur yang bagus. Jadi kita berhenti, hasilnya masih sedikit, tenaganya rempong banget. Dari mulai jemur ampasnya itu, terus juga motongnya juga susah karena masih manual semua. Jadi kita hentikan karena nggak sesuai profitnya, nggak masuk gitu. Lanjut ke untuk itu kita dari situ suami dapat kerja di Semarang. Dari Semarang kita masak, dari suami Semarang, akunya di Pati. Jadi kita komitmen yuk kita pindah lagi ke Semarang bareng-bareng. Dari Pati ke Semarang kita untuk sule sepertinya kurang cocok lah untuk di pikiran kita. Jadi kita hentikan itu sulenya. Padahal lumayan, tapi ya begitulah lah wirausaha. Jangan pernah pantang menyerah, terus maju bersama dengan inovasi-inovasi baru. Jadi kita dari Semarang itu kita masih pikir-pikir apa ya, dari pas awal-awal itu kita pindah ke sini ada es yang lagi ngebum di mana-mana. Outlet dikirim itu freezer apa itu, tapi untuk itu apakah bisa lanjut lama atau enggak kita nggak tahu, masih ikut orang lagi. Gimana kalau kita benar-benar bikin yang bikinan sendiri. Nah itu dia, kita dari pikir-pikir, dari testi pasar, akhirnya itu tadi kita ke bakery. Dari bakery kita banyak saingan ya untuk bakery, karena di sini banyak banget pengusaha-pengusaha roti yang udah dari lebih dulu dari kita. Untuk di pasaran itu banyak banget. Kita kan jualnya dulu awalnya 1000-an dua. Yang lain juga ada 1000, tapi 1000 kita kecil, cuman isinya 2. Kayak untuk yang pembeli konsumen itu kayaknya gini, Mbak, kok rotinya kecil sih, yang ini aja besar bisa, harga sama. Aduh, padahal kita udah bener-bener untuk masalah harga dan bahannya juga kita kan bener-bener alami juga. Gulanya juga bener-bener asli, gula murni, nggak ada pengawet. Nah jadi kitanya walaupun harganya segitu kecil, sebenarnya kita inginnya yang sehat gitu. Tapi untuk di pasar-pasar kayaknya bilangnya gitu, jadi kita mundur lah untuk ke setor-setor ke pasar. Padahal roti kita emang untuk kelembutan sih sebenarnya bagus, banyak yang bilang gitu, cuman kok kecil ya. Nih orang yang beli kan pengennya yang besar, yang murah harganya. Jadi kita stop dulu untuk keliling, sales juga kita berhenti, lanjut ke online itu. Untuk online kita alhamdulillah dapet banyak sekali yang peminat untuk Sasa Bakery. Dari mulai kita bikin yang pertama kan yang kita bikin kan roti 2500-an itu, roti pisang keju. Yang kita yang kecil-kecil itu roti pisang keju, roti sosis saus mayo. Kemudian kita dari 2 tahun kita jualan yang kecil-kecil. Gimana kalau kita punya pikiran gimana kalau kita bikin yang lebih premium, supaya ya mungkin kita kelasnya juga naik dari kelas, nggak kelas bawah aja, tapi kelas atas menengah juga ikut. Untuk varian Sasa Bakery itu ada
kita bikin base roti gembong yang lagi viral nih. Mereka ada yang minta dibikinin base untuk diolesin sendiri sama diisi sendiri oleh mereka. Terus juga roti base roti Rokupang. Roti Rokupang itu seperti burger, warnanya hijau. Nanti bisa di outlet kita cuman kirim base-nya aja, mereka sendiri yang nanti minta dikukus apa dipanggang, dikasih isian seperti itu. Kalau yang udah jadi itu seperti roti tawar, roti pisang keju, roti pisang coklat, pizza. Pizzanya enak, mumer loh. Ada diameter 20, cuman 25.000 aja. Terus juga ada apa lagi ya? Ada roti sosis saus mayo. Nah, itu juga banyak diminati. Itu yang kecil-kecil 2.500-an udah dapat roti enak dari Sasa Bakery. Biasanya kalau produksi kita malam sekitar jam 4, jam 5 itu udah mulai start. Terus sampai paling jam 10, jam 11 itu udah selesai. Terus lanjut kita packingnya pagi, soalnya agak diemin dulu biar kering, biar biar enak lah, nggak cepet nggak basah di kemasan gitu. Paling didiemin 1 sampai 2 jam baru kita packing. Setelah kita packing pagi, kita udah mulai supply ke teman-teman. Untuk produk kita udah menyebar di wilayah Semarang, baru wilayah Semarang aja. Cuman udah dari mulai Pudak Payung sini sampai Sayung, Tembalang, dari Gunung Pati, terus banyak banget, Ungaran juga ada, terus daerah Penggaron situ ada, Unes, Tembalang, Jabungan, Kedongmundu, masih banyak lagi. Hampir semua sudah. Suka dukanya kita masih manual buat potong adonan, belum bisa beli mesin. Itu dukanya di situ, masih prosesnya agak sedikit lama. Tapi alhamdulillah untuk sukanya kita bisa meningkatkan ekonomi keluarga, kita bisa ngomong juga sama anak-anak karena kita kan di rumah produksinya di rumah. Jadi lebih banyak sukanya lah timbang dukanya. Kalau kita benar-benar mau berusaha, pasti kita akan berhasil. Jangan pantang menyerah, selalu punya positive thinking. Semangat harus tetap dijaga, jangan pernah kendor. Oke, gitu aja.